Bukan hanya rumit, terkuak biaya sidang Maarten Paes dicas bisa tembus 32 miliar. PSSI sedang mengusahakan agar Maarten Paes bisa bersyarat membela timnas Indonesia. Salah satu langkahnya adalah lewat jalur cas. Hal ini karena Maarten Paes terbentur statuta FIFA terkait batasan umur. Di usianya yang sudah 22 tahun, ia ternyata sempat bermain untuk Belanda U21. Maka dari itu PSSI mengupayakan kasus Paes ini ke cas agar kiper berusia 26 tahun ini bersyarat membela skuad Garuda. Belum lama ini pengamat sepak bola bernama Haris Pardede atau yang akrab disapa Bung Harpa mengungkapkan soal kasus Paes. Ia membeberkan ternyata biaya sidang di cas ini sangat mahal, menembus 32 miliar. Adapun biaya tersebut belum termasuk lawyer, biaya akomodasi dan transportasi. Maka dari itu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Adapun Erick Thohir juga mengatakan bahwa jalan Maarten Paes untuk bisa membela timnas Indonesia masih panjang. Namun PSSI akan fokus agar dirinya bersyarat membela skuad Garuda. CAS rilis jadwal sidang sebulan ke depan, tidak ada agenda Maarten Paes, kapan bisa bela timnas Indonesia? Kejelasan status Maarten Paes sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Belum lama ini PSSI menyebut kasus Paes akan dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Namun sampai saat ini jadwal sidang Maarten Paes di CAS belum jelas. Pengadilan tersebut belum lama ini merilis jadwal sidang mereka dalam sebulan ke depan. Menariknya tidak ada kasus Maarten Paes yang tercantum dalam jadwal sidang itu. Kiper FC Dallas itu tampaknya masih harus menunggu lama untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal Maarten Paes sudah menjalani prosesi sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada April lalu. Maarten Paes memang memiliki kasus yang menarik. Paes tidak sama seperti pemain naturalisasi lain yang dilakukan oleh PSSI. PSSI perlu melakukan upaya ekstra pada kasus Maarten Paes. Sebab kiper berusia 26 tahun itu pernah memperkuat timnas Belanda AU21 pada usia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, pemain tidak bisa pindah federasi jika hal itu terjadi. Namun dalam banyak kasus, perpindahan itu masih bisa dibenarkan setelah dibawa ke CAS. Belum jelasnya status Maarten Paes membuat Hernando Ari Sutaryadi masih menjadi kiper utama timnas Indonesia sampai saat ini. Di belakang Hernando ada Nado Argawinata dan Muhammad Adi Satrio. Namun belakangan performa Hernando Ari Sutaryadi cukup mengkhawatirkan, terutama kemampuannya dalam menguasai bola dengan kaki. Indonesia dapat penyerang anyar, Ketua PSSI Erick Thohir yakinkan oleh Romani. Penyerang sepak bola asal Belanda Ole Romani pernah mengatakan siap membela timnas Indonesia. Ole Romani belum dihubungi Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Ketua PSSI Erick Thohir mengetahui Ole Romani berminat membela timnas Indonesia, melakukan diskusi dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong apakah Ole Romani masuk kriteria. Akhirnya Erick Thohir menjalin komunikasi dengan Ole Romani. Meyakinkan Ole Romani dibantu rekannya yang sudah lebih dulu gabung timnas Indonesia. Ole Romani menyatakan siap bergabung timnas Indonesia. Proses naturalisasi Ole Romani tinggal menunggu waktu. Erick Thohir berharap kehadiran Ole Romani menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia butuh pemain pelapis untuk menghindari pemain lainnya cedera. Karena stabilitas permainan sangat penting, ketika ada pemain yang cedera, maka ada pemain pengganti. Akhirnya Erick Thohir bocorkan calon penyerang naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Pandit senior beberkan progresnya. Pandit senior mendapat informasi terbaru dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal kemungkinan naturalisasi Ole Romani untuk timnas Indonesia. Nama Ole Romani digadang bakal menjadi penyerang baru timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ole Romani yang kini bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda atau Eredivisie dinilai bisa menjadi jawaban atas kurang impresifnya lini serang timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang berat di putaran ketiga nanti. Maka dari itu kehadiran pemain berusia 23 tahun itu bakal menjadi tambahan amunisi yang luar biasa untuk timnas Indonesia di putaran ketiga nanti.
Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan sempat menanyakan soal kemungkinan naturalisasi Ole Romenyi kepada Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, Ole Romenyi masuk radar Erick Thohir untuk segera dinaturalisasi dalam waktu dekat. Terlebih hanya sekitar 2 bulan sebelum Indonesia melakoni laga pertama putaran ketiga. Kehadiran Ole Romenyi yang memiliki tipe sebagai goal getter akan sangat membantu timnas Indonesia untuk mengkonversi setiap peluang. Selama ini Sintayong mengandalkan Rafael Struijk untuk membongkar pertahanan lawan. Namun Rafael Struijk dinilai lebih cocok di sayap. Para penyerang muda yang dimiliki Indonesia saat ini pun belum cukup untuk bermain di level tinggi seperti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dua pemain keturunan ini dibidik PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Main di klub Denmark dan Belanda. Dua pemain keturunan Indonesia masuk radar PSSI. Mereka berdua yang saat ini main di Liga Denmark dan Belanda menjadi calon pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dua pemain keturunan Indonesia itu adalah bek FC Copenhagen Kevin Dix dan penyerang FC Utrecht Ole Romenyi. Pengamat sepak Roni Pangemanan atau akrab yang disapa Bung Ropan memberikan bocoran calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Bung Ropan mengabarkan bahwa saat ini PSSI sudah melakukan pendekatan ke beberapa pemain untuk memperkuat Merah Putih. Bung Ropan menyebutkan bahwa Kevin Dix dan Ole Romenyi saat ini telah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Diketahui timnas Indonesia diyakini akan menambah amunisi tambahan setelah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Di putaran ketiga nanti, timnas Indonesia bakal melawan tim tangguh Asia mulai dari Arab Saudi hingga Korea Selatan. Maka dari itu demi dapat bersaing di babak tersebut, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain keturunan. Bung Ropan mengaku dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk mendapat informasi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Bung Ropan dalam unggahan kanal YouTube pribadinya. Meski tak mendapatkan jawaban pasti, Bung Ropan pun mencoba untuk menanyakan beberapa pemain yang kerap dikaitkan dengan timnas Indonesia. Sosok pertama yang ditanyakan Bung Ropan adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Dikatakan Bung Ropan, saat ini PSSI tengah melobi Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibunda yang berdarah Maluku. Kemudian bocoran pemain lain yang sedang dilobi PSSI adalah Ole Romenyi. Asal-usul jejak Indonesia Ole Romenyi berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Sosok Ole Romenyi dapat menjadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Sebelumnya Ole Romenyi juga sempat memberikan kode tertarik membela timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia akan menghadapi tim yang berada di pot 1 di putaran ketiga nanti. Situasi memanas. Pro kontra netizen usai Hubner sindir calon pemain naturalisasi baru. Unggahan cerita Justin Hubner di media sosial Instagram soal timnas Indonesia makin diminati banyak pemain keturunan jadi pro dan kontra. Hubner mengunggah sebuah tulisan dalam Instagram story eksklusif yang memantik persoalan. Tulisan itu bernada sindiran kepada pihak tertentu. Sebelumnya tidak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia dan sekarang mereka melihat kami bermain bagus dan mereka ingin bergabung. Orang-orang lucu, tulis Hubner. Tangkapan layar dari unggahan Hubner ini lantas disebar di media sosial. Ada akun individu yang membagikan hal tersebut, ada juga akun-akun obrolan sepak bola. Dari unggahan itu, nama Hubner sama populer di media sosial X. Beragam komentar muncul atas tindakan pemain berposisi bek yang berkiprah di Jepang bersama Cerezo Osaka tersebut. Banyak netizen atau warganet ikut mengomentari unggahan tersebut. Tidak hanya yang serius, yang iseng, lucu-lucuan, hingga marah-marah bersatu jadi satu berpendapat. Ada pula yang menilai Hubner tidak siap bersaing dengan pemain yang bakal didatangkan. Pasalnya beredar nama-nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi punya kualitas mumpuni. Timnas Indonesia tempati pot 6 undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, apa konsekuensinya? Timnas Indonesia menantikan undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Drawing bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Putaran ketiga akan diikuti 18 peserta. Dalam undian ke-18 peserta itu akan dibagi dalam 3 grup yang berisi 6 tim.
Nantinya dua tim teratas masing-masing grup berhak lolos ke putaran final Piala Dunia. Untuk keperluan undian, tim yang lolos dibagi ke dalam 6 pot dengan masing-masing diisi 3 tim. Pembagian pot dilakukan berdasarkan ranking FIFA terbaru. Dikutip dari laman resmi FIFA, saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat ke-134. Tim asuhan Sintayong menempati posisi terendah di antara tim lain. Skuad Garuda pun tergabung ke pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Apa konsekuensi posisi Timnas Indonesia sebagai tim di pot ke-6? Posisi tersebut menyebabkan Indonesia akan berada di grup berat. Semua tim kuat berpeluang menjadi lawan Indonesia. Hanya 2 tim yang tak mungkin berada satu grup dengan pasukan merah putih, yakni Korea Utara dan Kuwait. Undian akan dilakukan dengan mengambil 1 tim dari tiap pot untuk dijadikan menjadi satu grup. Karena itu Indonesia bisa saja mendapatkan grup berisi Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Cina. Kemungkinan lain juga tak kalah berat, misalnya Korea Selatan, Irak, Uzbekistan, Bahrain, dan Kirgistan. Selain itu Indonesia bisa dikepung klub Timur Tengah seperti Iran, Irak, Arab Saudi, Bahrain, Oman, dan Palestina. Artinya bila babak kedua bisa dilewati tim Garuda dengan tak mudah, tantangan di putaran ketiga akan lebih berat lagi. Presiden FIFA Gianni Infantino puji Indonesia, Erick Thohir hebat. Tangan dinding Ketua PSSI Erick Thohir berhasil membawa prestasi Timnas Indonesia menjadi berkembang maju. Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Gianni Infantino mengatakan sepak bola Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Erick Thohir berhasil membuat pecinta sepak bola di dunia melirik Indonesia. Salah satunya dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki darah keturunan di Eropa. Darah keturunan Indonesia tersebar di negara Belanda, Belgia, Italia, bahkan Brazil. Banyak pemain sepak bola level dunia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Potensi ini Erick Thohir berhasil meyakinkan pemain keturunan membela sepak bola Indonesia. Erick Thohir hebat. Indonesia akhirnya lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3, ungkapan Erick Thohir, lawan pertandingan semakin berat. Ketua PSSI Erick Thohir puas hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina. Hasil akhir 2-0 dimenangkan Timnas Indonesia. Hasil itu memantapkan Indonesia mendampingi Irak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3, Erick Thohir menanggapi sangat serius. Meski ronde 3 masih zona Asia, Erick Thohir mengatakan lawan Timnas Indonesia semakin berat. Tim-tim hebat zona Asia akan berhadapan dengan Timnas Indonesia seperti Jepang, Australia, dan Iran. Ronde 3 Piala Dunia, Timnas Indonesia bertanding 10 kali. Dengan sebanyak 5 kali jadi tuan rumah, 5 kali laga tandang. Ronde 3 Piala Dunia dibuat 3 grup. Setiap grup berisi 6 timnas atau negara. Aturan baru Piala Dunia adalah juara 1 dan 2 grup langsung lolos Piala Dunia. Juara 3 dan 4 lolos ronde 4 mengikuti runner-up Piala Dunia. Juara 5 dan 6 dipastikan gugur kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Erick Thohir berharap pemain Timnas Indonesia lebih mengasah fisik dan mental. Keberanian dalam bermain sepak bola harus ditingkatkan. PSSI jawab kabar usahakan Kevin Dix dan Ole Romenyi bela Timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Anggota PSSI Arya Sinulinga buka suara mengenai kabar yang beredar bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi 2 pemain keturunan untuk Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Keduanya adalah Kevin Dix yang bermain untuk klub Denmark, FC Copenhagen, dan Ole Romenyi, penyerang FC Utrecht di Eredivisie. Bersama back FC Twente, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia pada awal 2022 namun gagal mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Sebelumnya, pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengklaim bahwa Ketua PSSI Erick Thohir berencana untuk menambah pemain keturunan di Timnas Indonesia buat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bersama FC Copenhagen pada musim lalu, Kevin Dix mencatatkan 51 penampilan, termasuk 8 di Liga Champions. Dengan perolehan 7 kartu kuning, 1 kartu merah, 4 gol, dan 2 assist.
Kevin Dix berposisi sebagai bek tengah, namun pemain berdarah Ambon, Maluku, itu juga bisa bermain menjadi fullback. Sementara itu, Ole Romanya hanya bisa mencetak sebiji gol dari 15 pertandingan dengan total 614 menit di atas lapangan bersama FC Utrecht.